Selamat pagi, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas ya tentang perbedaan style, ya perbedaan karakter antara lawyer litigasi dengan corporate lawyer. Ya, lawyer litigasi itu lawyer yang sering menyelesaikan sengketa ya, dispute resolution, sementara lawyer korporasi lawyer yang sering terlibat pada transaksi-transaksi komersial. Nah, yang sering jadi pertanyaan ini adalah dua jenis lawyer ini memang sering nampak di permukaan itu berbeda gayanya nih ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini karena pengaruh pekerjaan kemudian terbawa dalam kehidupan sehari-hari, ataukah memang ini karakter orang-orang masing-masing gitu ya. Jadi terlepas dia mau lawyer litigasi atau nggak litigasi ya, orang-orang itulah yang menentukan karakternya gimana ya. Nanti kita coba diskusi ya. Yang pertama, lawyer litigasi itu biasanya lebih outspoken ya, lebih terbuka, lebih lantang dalam berbicara, lebih straight to the point ya. Kalau bahasa orang-orang lebih keras gitu ya kalau lagi berbicara gitu ya, seperti yang suka kita lihat itu di televisi. Sementara corporate lawyer biasanya intonasi bicaranya lebih rendah dibandingkan dengan litigation lawyer. Walaupun saya juga kenal ada juga litigation lawyer yang intonasi suaranya rendah-rendah aja juga banyak juga gitu. Sementara yang corporate yang nada bicaranya tinggi juga ada juga ya. Nah, tapi itu yang kurang lebih sering kita lihat ya. Kalau litigasi biasanya lebih outspoken, sementara yang corporate nada bicaranya lebih rendah intonasinya. Yang kedua yang sering saya amatin adalah litigation lawyer itu risk taker ya. Dia pengambil risiko. Ada risiko A, risiko B. Oke, saya ambil risiko A selama ini dikalkulasi apa konsekuensinya. Litigation lawyer lebih risk taker. Sementara kalau corporate lawyer dari pengamatan saya, di satu sisi ya mereka risk taker juga, tapi kalau dibandingkan mereka itu lebih kepada risk evaluator. Jadi mereka selalu mengevaluasi, mengevaluate ya, dan mengkalkulasi risiko apa yang mungkin muncul ya. Jadi risk evaluator. Yang ketiga, litigation lawyer dia akan memanfaatkan semaksimal mungkin pikirannya dia, fokusnya dia kepada hal-hal yang memang besar dan yang dia punya. Kalau ada hal-hal yang tidak begitu signifikan atau hal-hal yang dia nggak punya nih, misalnya dia nggak punya evidence, dia akan get away with it ya, dan dia akan fokus kepada hal yang dia punya dan hal-hal yang besar. Sementara corporate lawyer biasanya dia akan memikirkan semuanya dari A sampai Z, dia pikirin semuanya. Nah, kecenderungannya nih kalau misalnya orang corporate lawyer dia mencoba untuk draft court documents, maka akan kelihatan sekali karakter dia sebagai corporate lawyer ya. Jadi kalau saya lagi lihat nih ada gugatan masuk gitu ya, ini saya tahu nih, ini yang gugat ini pasti dia punya background corporate lawyers, karena semuanya ingin disapu, semuanya ingin disentuh semuanya oleh si lawyer yang punya background corporate lawyer. Nah, yang selanjutnya ini masalah yang sensitif ya, yaitu berapa sih pendapatan dari jenis-jenis lawyer ini. Berapa pendapatan corporate lawyer, berapa pendapatan litigation lawyer. Oke, saya mungkin di video lain ya akan saya bahas ya berapa rupiah atau dolar yang diterima oleh corporate lawyer maupun oleh litigation lawyer. Tapi secara umum saja, kalau corporate lawyer itu bekerja mendapatkan biaya jasa kurang lebih dua hal yang dia dapatkan. Yang pertama itu hourly base. Jadi dia dibayar berdasarkan jam yang dia gunakan. Sebagai contoh misalnya Anda meng-hire corporate lawyer untuk memeriksa tender documents misalnya. Kemudian lawyer itu mengatakan, oke, saya kira-kira akan menghabiskan waktu 6 jam, hourly rate saya let's say $600 per jam, ekuivalen ke rupiah mungkin sekitar 8 juta per jam. Jadi berapapun waktu yang dihabiskan oleh lawyer itu mereview dokumen Anda harus bayar. Jenis yang kedua, lump sum. Oke, saya nggak mau jam-jaman, saya maunya seluruh pekerjaan ini you selesaikan, berapa you akan charge kita. Itu lump sum dan hourly basis. Nah, bagaimana dengan litigation?
Litigation, saya jarang sekali melihat litigation yang melakukan chargingnya itu berdasarkan hourly base, walaupun ada juga beberapa ya. Biasanya lump sum ya. Akan tetapi biasanya kalau di litigation itu mereka menerapkan success fee basis. Jadi apabila ada recovery yang didapatkan atau case-nya menang, dia mendapatkan berapa persen dari case yang dia tangani tersebut. Oke, itu kurang lebih perbedaan ya antara seorang corporate lawyer dan seorang litigation lawyer. Tapi sekali lagi, itu kembali ke individu dan karakter orang masing-masing. Bisa jadi karakternya dia outspoken tapi dia corporate lawyer, atau sebaliknya, dia intonasi bicaranya rendah tapi dia seorang litigator yang handal. Nah, kira-kira buat Anda yang akan jadi corporate lawyer, Anda tipe corporate lawyer yang seperti apa? Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum.